Apa tantangan mencapai Pluto? Dunia kecil yang beku ini terletak lebih dari 6 miliar kilometer dari planet kita, dan hingga hari ini satu-satunya misi yang berhasil mempelajarinya dari dekat adalah New Horizons pada 14 Juli 2015. Namun, pesawat ruang angkasa tersebut tidak tetap di orbit, melainkan melakukan terbang lintas cepat dan melanjutkan perjalanannya menuju ruang antar bintang. Tapi mengapa mencurahkan begitu banyak upaya hanya untuk satu kali melewati Pluto? Selama beberapa dekade, Pluto dianggap sebagai planet ke-9 di tata surya yang paling terpencil dari semuanya, terletak di batas wilayah matahari. Banyak yang percaya bahwa manusia akan membutuhkan waktu berabad-abad untuk mencapai benda langit yang jauh ini. Namun, kesempatan untuk menjelajahinya datang jauh lebih awal dari yang diharapkan. Pada tahun 1964, ilmuwan Gary Flandro dari JPL NASA menyadari bahwa antara tahun 1976 dan 1978 akan terjadi keselarasan langka planet-planet gas. Jika sebuah wahana diluncurkan pada periode itu, ia bisa memanfaatkan bantuan gravitasi berturut-turut untuk mengunjungi banyak planet, sebuah peluang yang hanya terjadi setiap sekitar 175 tahun sekali. Terinspirasi oleh penemuan ini, NASA mengembangkan proyek ambisius Grand Tour yang merencanakan pengiriman 2 wahana kembar TOPS, awalnya 4. Salah satunya akan menuju Jupiter, Saturnus, dan Pluto, sementara yang lain menjelajahi Jupiter, Uranus, dan Neptunus. Menurut perhitungan, kedatangan di Pluto akan terjadi antara tahun 1985 dan 1986. Namun, karena biaya yang tinggi, NASA membatalkan Grand Tour dan wahana TOPS. Sebagai gantinya muncul program yang lebih ekonomis, Voyager yang ikonik. Mereka mewarisi sebagian dari perencanaan awal, dan NASA sempat mempertimbangkan untuk mengirim Voyager 1 ke Pluto setelah pertemuannya dengan Saturnus. Jika rencana awal berjalan, Voyager 1 akan mencapai sistem Pluto pada paruh pertama tahun 1986. Namun, NASA memilih untuk mengalihkan lintasan pesawat ruang angkasa tersebut untuk pendekatan yang lebih rinci ke Titan, bulan raksasa Saturnus, mengorbankan Pluto. Sekali lagi, kemungkinan untuk menjelajahi planet Katai yang jauh itu diabaikan. Apa yang menyebabkan penyerahan konstan terhadap Pluto ini? Penjelasannya langsung. Jarak yang sangat besar merupakan hambatan yang tak teratasi untuk teknologi yang tersedia pada era itu. Pesawat ruang angkasa Voyager dirancang tanpa panel surya, tepat karena mereka ditujukan untuk wilayah di mana sinar matahari sangat lemah. Di kedalaman tata surya itu, energi yang ditangkap oleh panel konvensional akan tidak mencukupi. Sebagai solusinya, pesawat ruang angkasa dilengkapi dengan generator termoelektrik radioisotop (RTG) yang mengubah panas dari peluruhan material radioaktif menjadi listrik. Badan Antariksa menghitung bahwa karena degradasi alami bahan bakar nuklir, RTG mungkin menjadi tidak berfungsi sebelum mencapai Pluto. Menghadapi risiko ini, mereka lebih memilih untuk mengalihkan misi ke studi Titan. Pada saat itu, tidak dipercaya bahwa generator nuklir akan tetap beroperasi dengan baik setelah pertemuan dengan bulan Saturnus tersebut. Bertentangan dengan semua harapan, sistem tetap aktif. Setelah manuver ini, NASA mengklasifikasikan Pluto sebagai dunia yang terpencil, kecil, dan terisolasi, yang eksplorasinya akan membutuhkan pesawat ruang angkasa yang sangat canggih dan mahal. Sebagian besar komunitas ilmiah berpendapat bahwa sumber daya akan lebih baik digunakan untuk mempelajari raksasa gas dan banyak bulan mereka, menunda penyelidikan planet ke-9 hingga beberapa dekade kemudian. Meskipun ide-ide visioner muncul, tidak ada proyek konkret untuk menjelajahi Pluto mendapatkan daya tarik. Di antara proposal yang paling menarik adalah misi pendahulu antar bintang IPM, dikembangkan oleh JPL. Proyek ambisius ini bertujuan untuk mengirim pesawat ruang angkasa besar ke Heliopause, batas di mana angin matahari larut ke dalam ruang antar bintang. Dalam waktu yang sangat singkat, penyelidikan akan mencapai berat yang mengesankan, yaitu 90 ton. Ya, Anda tidak salah baca, 90 ton. Ini adalah wahana eksplorasi paling besar yang pernah dirancang. Karena alasan ini, perakitannya memerlukan banyak penerbangan pesawat ulang-alik, lebih dari 5 misi untuk diselesaikan di orbit bumi. Wahana antariksa ini akan dilengkapi dengan reaktor nuklir dan mengadopsi sistem propulsi listrik ENEP yang digerakkan oleh mesin ion. Namun, bagaimana IPM terhubung dengan Pluto? Jawabannya terletak pada wahana penjelajah yang dirancang untuk menyelidiki planet ke-9 ini saat melintas dekat. Orbiter akan mengikuti konsep serupa dengan wahana Galileo yang mempelajari Jupiter. Ia akan menggunakan tahapan roket khusus untuk memperlambat kecepatannya yang tinggi sehingga dapat memasuki orbit Pluto, sebuah pencapaian yang, jika semuanya berjalan lancar, akan terjadi pada awal abad ke-21. Seperti yang diduga, proyek ambisius ini tidak pernah terwujud. Sekali lagi, biaya
daya yang sangat tinggi menghambat antusiasme awal. Tahun 1949 menandai pertemuan Voyager 2 dengan Neptunus, membangkitkan kembali keinginan untuk misi ke Pluto. Saat itu satu-satunya planet yang belum dijelajahi, Triton, bulan utama Neptunus, mengejutkan dengan mengungkapkan dirinya sebagai dunia yang menarik, memiliki atmosfer dengan tudung kutub dan geyser nitrogennya. Pengamatan dari bumi menunjukkan bahwa Triton dan Pluto memiliki akar yang sama di sabuk Kuiper, sehingga seharusnya sangat mirip. Kecurigaan ini semakin kuat pada tahun 1948 ketika Pluto dikonfirmasi memiliki atmosfer yang tipis. Faktor lain yang relevan, penemuan Charon, bulan pertama Pluto, pada tahun 1978 mengubah misi potensial menjadi peluang ganda. Dua dunia dengan biaya satu. Minat terhadap Pluto kembali menguat dalam agenda ilmiah. Di antara inisiatif awal, misi Pluto 350 menonjol, dinamai berdasarkan berat maksimum wahana antariksa 350 kg, termasuk generator termoelektrik radioisotop RTG. Proposal ini muncul hanya 2 bulan setelah pertemuan bersejarah Voyager 2 dengan Neptunus. Proyek ini hanya mencakup 4 instrumen ilmiah, sebuah kamera, spektrometer ultraviolet untuk analisis atmosfer, eksperimen radio untuk pengamatan atmosfer, dan analisis plasma. Di antara para penggagas misi ini, ilmuwan planet Alan Stern menonjol sebagai tokoh yang kelak menjadi sangat penting dalam sejarah eksplorasi Pluto. Para peneliti khawatir atmosfer planet kerdil ini bisa membeku seiring dengan menjauhnya benda langit tersebut dari equinox yang terjadi pada 1947. Kebutuhan mendesak ini mengharuskan peluncuran yang cepat seperti semua proposal misi ke Pluto lainnya. Pluto 350 berencana menggunakan Jupiter untuk manuver bantuan gravitasi yang akan mempersingkat perjalanan selama 2 atau 3 tahun, tergantung pada jendela peluncuran, dengan mengarahkan pesawat ruang angkasa menuju raksasa gas tersebut. Untuk peluncuran diperlukan roket berukuran besar seperti Titan Terbi atau Titan Event, kendaraan paling kuat yang tersedia di Amerika Serikat pada saat itu. Namun, persyaratan ini meningkatkan biaya misi secara signifikan. Menariknya, NASA menolak Pluto 350 karena dianggap terlalu sederhana. Banyak pakar berpendapat bahwa mengirim pesawat ruang angkasa seberat 350 kg ke tata surya luar merupakan risiko yang tidak dapat diterima, terutama jika dibandingkan dengan pesawat Voyager yang berbobot sekitar 800 kg saat diluncurkan. Badan Antariksa lebih memilih misi yang lebih kompleks dan mahal, namun memiliki peluang sukses lebih tinggi daripada proyek yang lebih sederhana tetapi berisiko. Refleksi dari era dengan sumber daya terbatas. Strategi NASA beralih ke misi terbang lintas yang disederhanakan. Pada 1992, Robert Stahle memperkenalkan Pluto Fast Flyby, PFF, sebuah inisiatif yang jauh lebih ringkas daripada apapun yang pernah dirancang sebelumnya. Jika Pluto 350 sudah dianggap kecil, PFF akan menjadi sangat kecil dengan massa di bawah 150 doang, sesuatu yang tidak terbayangkan beberapa tahun sebelumnya. Meskipun awalnya ada skeptisisme mengenai kelayakan pesawat ruang angkasa semacam itu, pemotongan anggaran berturut-turut di NASA membuat misi ekonomis ini praktis menjadi satu-satunya alternatif yang layak. Selanjutnya, Badan Antariksa menghentikan proyek Pluto Fast Flyby dan menggantinya dengan inisiatif baru bernama Pluto Express. Penemuan objek pertama sabuk Kuiper oleh David Jewitt dan Jane Lu pada 1992 semakin memperjelas bahwa Pluto bukanlah planet konvensional, melainkan bagian dari keluarga baru objek trans-Neptunus ini. Atas alasan ini, misi tersebut diberi nama Pluto Kuiper Express, PKE. Dengan berat 175 kg, PKE akan sedikit lebih besar daripada Pluto Fast Flyby yang berbobot 140 kg dan membawa 9 kg peralatan ilmiah. Meskipun terdapat kesamaan dalam desain, kedua misi, Pluto Fast Flyby dan Pluto Kuiper Express, akhirnya dibatalkan karena serangkaian keterbatasan anggaran. Namun, eksplorasi Pluto tetap menjadi tujuan ilmiah yang sangat penting, terutama karena jendela peluncuran antara 2001 dan 2006 semakin mendekat dan setelah itu tidak akan ada kesempatan lagi. Dalam upaya terakhir, pada tahun 2000, NASA meluncurkan kompetisi publik untuk memilih misi baru menuju Pluto. Pendekatan ini sebelumnya berhasil dalam misi-misi berbiaya rendah seri Discovery, tetapi belum pernah sebelumnya sebuah wahana dengan anggaran sebesar itu diusulkan, karena misi ke Pluto membutuhkan sumber daya yang lebih besar daripada misi Discovery, tetapi lebih sederhana dibandingkan misi flagship. Pada tahun 2002, NASA menetapkan kategori baru Frontiers untuk menampung proyek semacam ini. Maka pada 5 Februari 2001, proposal yang terpilih adalah New Horizons. Awalnya, wahana ini akan dilengkapi dengan 4 instrumen ilmiah. Percy, yang mencakup spektrometer ultraviolet ELIS, kamera berwarna MV, dan spektrometer inframerah
LISA. Selain itu, terdapat REX, eksperimen radio, LORI, kamera teleskopik hitam putih, dan PATH yang didedikasikan untuk analisis partikel. Semua ini untuk mengurangi massa dan biaya wahana. Ujung struktur segitiga disempurnakan dan diameter antena dikurangi dari 3 meter menjadi 2,1 meter. Pada akhirnya, massa total wahana mencapai 478 kg. Anggaran akhir misi ini mencapai $646 juta dalam nilai 2014. Wahana ini diluncurkan dari Cape Canaveral pada 19 Januari 2006. New Horizons melakukan pendekatan strategis ke Jupiter antara Februari dan Maret 2007, memanfaatkan efek gravitasi slingshot untuk mendapatkan peningkatan kecepatan sekitar 4.023 meter per detik, setara dengan 14.482 km per jam. Pada Juli 2013, wahana tersebut mengirimkan foto-foto pertama di mana Pluto dan bulan utamanya, Charon, muncul sebagai objek yang terpisah. Seiring dengan pendekatan New Horizons ke planet kerdil itu, kualitas gambar semakin membaik hingga momen bersejarah itu. Pada 14 Juli 2015, pesawat ruang angkasa itu melintas hanya 12.500 km dari permukaan Pluto, bergerak dengan kecepatan mencengangkan 49 km per jam, merekam pandangan paling detail yang pernah diperoleh dari apa yang dahulu dianggap sebagai planet ke-9 dalam sistem bintang kita. Lebih dari sekadar foto, misi ini mengumpulkan sejumlah besar data yang memungkinkan kita mengungkap misteri dunia jauh ini. Kini, kita tahu Pluto adalah bola es yang luas, dengan tanda-tanda aktivitas geologis baru-baru ini dan kemungkinan adanya cadangan air cair. Setelah pertemuannya dengan Pluto, New Horizons terus menembus jauh ke dalam tata surya, di mana ia melanjutkan perjalanannya hingga hari ini. Tidak ada ekspedisi lain yang pernah mencapai benda langit terpencil ini. Tapi mengapa begitu menantang untuk mencapai Proxima Centauri? Sebagai bintang terdekat dari sistem kita, bahkan dengan kemajuan teknologi kita, akan dibutuhkan ribuan tahun untuk mencapainya. Akankah kita suatu hari nanti mengembangkan cara untuk mencapai tetangga bintang terdekat kita? Selama bertahun-tahun, bintang ini telah dipelajari secara mendalam oleh observatorium terkuat di bumi, mengungkap keberadaan setidaknya satu eksoplanet yang mengorbit Proxima Centauri yang mungkin memiliki kondisi yang mendukung kehidupan. Penemuan ini menjadikan perjalanan ke bintang ini sebagai salah satu tujuan paling relevan bagi spesies kita, karena dunia jauh ini bisa menjadi tempat kehidupan ekstraterestrial maupun menjadi tempat perlindungan potensial bagi umat manusia di masa depan. Tapi seberapa sulit sebenarnya mencapainya dengan teknologi kita saat ini? Sangat tinggi, akan sangat kompleks. Ini akan menjadi tantangan terbesar yang pernah dihadapi peradaban manusia di masa depan yang jauh. Dan, jika berhasil, salah satu pencapaiannya yang paling berkesan. Untuk memberikan konteks, bahkan di era kontemporer, dengan semua keahlian kita belum mampu mengirim pesawat melampaui sistem planet kita, apalagi membawa manusia melampaui satelit alami kita. Belum ada manusia yang pernah menginjakkan kaki di planet selain bumi. Dengan demikian, pasti masih diperlukan waktu puluhan atau bahkan ratusan tahun sebelum pesawat ruang angkasa pertama mencapai Proxima Centauri. Tetapi berapa perkiraan waktunya? Apakah ada proyeksi ilmiah tentang kapan hal ini bisa terjadi? Mari kita telusuri kemungkinannya. Dekat di bintang, jauh dalam praktik, artefak manusia tercepat yang pernah diluncurkan ke luar angkasa adalah wahana Voyager 1. Veteran eksplorasi ruang angkasa ini melaju dengan kecepatan 17,4 km/s, yang setara dengan sekitar 540 juta kilometer per tahun. Namun Proxima Centauri terletak sejauh 4,24 tahun cahaya dari bumi. Pada kecepatan ini diperlukan sekitar 76.000 tahun bagi Voyager 1 untuk mencapai tujuannya, dengan asumsi bahwa wahana ini diarahkan ke sana yang tidak terjadi. Untuk mengurangi waktu ini menjadi sesuatu yang layak, kita membutuhkan kecepatan di atas 10.000 km/s. Meski begitu, perjalanan akan memakan waktu 130 tahun, tetap mengecewakan bagi harapan hidup manusia yang jarang melebihi 1 abad. Dengan mempercepat hingga 20 km/s, waktu tempuh akan turun menjadi 50 tahun. Jika 1 abad sudah tidak terasa terlalu mustahil untuk perjalanan antar bintang, kecepatan ini bisa menjadi target ideal. Masalahnya, Voyager 1 hanya mencapai 18 km/s, sebuah kontras yang sangat besar. Jelas, kita membutuhkan metode propulsi yang sangat berbeda dari yang ada saat ini. Oleh karena itu, roket kimia konvensional tidak mungkin digunakan. Alasannya, untuk mencapai hanya 1% kecepatan cahaya, 3.000 km/s, dengan propulsi jenis ini, diperlukan 1,25 kg bahan bakar per kilogram pesawat. Dengan kata lain, pesawat ruang angkasa harus memiliki berat 100
kali lebih besar dari bumi. Sebuah gagasan yang sama sekali tidak realistis. Namun jika tujuannya adalah mencapai Bima dan Tori masih dalam abad ini, beberapa konsesi tertentu diperlukan. Untuk memulai, kita harus meninggalkan ide pesawat ruang angkasa berawak mewah. Prob robotik tradisional menawarkan biaya yang jauh lebih rendah dan efisiensi lebih tinggi. Kemungkinan lain adalah merencanakan misi terbatas pada penerbangan melintas sistem Alpha Centauri. Dengan menghindari masuk ke orbit sekitar bintang utama manapun, hal ini akan menghemat energi secara signifikan. Namun, opsi propulsi apa yang tersedia? Ada propulsi ionik dan termal nuklir. Yang pertama, yang menggunakan ion atau plasma, sudah digunakan di berbagai pesawat ruang angkasa saat ini dan memberikan impuls spesifik selama ratusan jam. Sementara propulsi termal nuklir berada pada tahap yang kurang maju. Meskipun sistem ini layak untuk perjalanan dalam tata surya kita, tetapi akan membutuhkan waktu sekitar 40.000 tahun untuk mencapai Bima dan Tori. Mungkin lebih baik langsung diabaikan. Alternatif lain adalah roket magnetoplasma dengan impuls spesifik variabel VAS-IMR. Propelan ini dikembangkan oleh Ad Astra Rocket Company di bawah komando mantan astronot Costa Rica Franklin Chang Diaz. Inisiatif ini bertujuan menciptakan mesin plasma ion yang berfungsi sebagai opsi ekonomis dan efisien untuk propulsi pesawat ruang angkasa. Fokus utamanya adalah eksplorasi wilayah lain di tata surya, seperti misi potensial ke Mars. Dengan teknologi ini, perjalanan akan 10 kali lebih cepat daripada metode saat ini, memungkinkan ekspedisi berawak ke planet merah dalam sekitar 39 hari, dibandingkan dengan 18 bulan yang diperlukan saat ini. Dengan asumsi, meskipun ada kritik bahwa proyek VAS-IMR layak secara finansial, pesawat yang dilengkapi dengan mesin ini bisa mencapai Proximus dan Tori dalam hanya 2.200 tahun. Tentu saja waktu ini jauh lebih singkat daripada yang diperlukan dengan propulsi ionik, tetapi tetap melebihi tanda milenium. Dan karena manusia tidak memiliki umur panjang seperti itu, alternatif ini tidak layak. Mari kita beralih ke propulsi nuklir. Diabadikan oleh proyek Orion pada tahun 1960-an. Pendekatan ini terlihat seperti langsung dari fiksi ilmiah. Meskipun teknologi yang terlibat telah terbukti dalam praktik, sebuah pesawat pulsa nuklir beroperasi dengan meledakkan artefak atom pada jarak yang terkendali dari kapal. Sebuah pelat impuls dilengkapi dengan peredam, menangkap gelombang kejut dan mengubah sebagian energi tersebut menjadi gerakan, mendorong pesawat ruang angkasa secara terus-menerus. Meskipun Orion ideal untuk eksplorasi di dalam tata surya, kinerjanya dalam perjalanan antar bintang kurang memuaskan. Diperkirakan sekitar 300 ledakan bom fusi, bukan fisi seperti yang diantisipasi dalam desain asli Orion. Diperlukan sebuah tantangan yang mungkin berada di luar jangkauan teknologi kita saat ini. Versi antar bintang dari kapal ini, bahkan dalam konfigurasi minimal untuk awak manusia, akan mencapai angka yang mengejutkan, yaitu 400.000 ton dengan pelat impuls berdiameter 100 meter. Bahkan dengan proporsi yang kolosal ini, perjalanan ke Proxima Centauri akan memakan waktu sekitar 150 tahun, waktu yang dapat diterima untuk kapal generasional, tetapi tidak praktis untuk misi pengintaian robotik. Namun teknologi ini patut dipertimbangkan ketika dikombinasikan dengan sistem propulsi lain, seperti layar surya yang diadaptasi untuk penerbangan antar bintang. Perlu dijelaskan bahwa layar surya tidak terbatas pada struktur fotonik sederhana seperti yang ada pada wahana Jepang, Iris. Ini adalah permukaan besar berbentuk parasut yang, seperti rekan fotoniknya, akan memanfaatkan tekanan radiasi matahari. Tidak boleh disamakan dengan angin matahari untuk mempercepat pesawat ruang angkasa hingga kecepatan lepas. Namun, untuk memaksimalkan potensinya, layar perlu dibuka di dekat matahari. Bayangkan dalam beberapa dekade mendatang kita bisa menciptakan layar surya raksasa yang sangat ringan, tahan terhadap percepatan lebih dari 60 J dan suhu ribuan derajat Celcius. Dengan teknologi ini, sebuah layar surya bisa mencapai Alpha Centauri dalam 1000 atau 2000 tahun. Waktu itu masih sangat lama, tetapi bisa dipersingkat secara signifikan dengan mengintegrasikan sistem ini dengan bentuk propulsi lainnya. Pada tahun 90-an misalnya, muncul proposal Medusa yang menggabungkan propulsi nuklir pulsa dengan layar surya. Selain itu, pesawat antar bintang yang dilengkapi layar surya bisa mengarahkan diri ke Proxima Centauri terlebih dahulu, lalu menyesuaikan lintasannya untuk mengunjungi Alpha Centauri A atau B. Layar surya merupakan opsi menjanjikan untuk perjalanan antar bintang, meski masih dalam tahap pengembangan awal. Jika di masa depan kita menguasai teknologi ini dan menyempurnakannya, mengintegrasikannya dengan sistem lain, teknologi ini bisa menjadi alat utama kita untuk perjalanan pertama ke Proxima Centauri, atau bahkan berkembang menjadi layar laser. Ini adalah kasus khusus dari propulsi energi terarah, di mana
layar fotonik didorong bukan oleh cahaya matahari, melainkan oleh jaringan super laser yang ditempatkan di orbit bumi atau di titik Lagrange. Bayangkan serangkaian laser luar angkasa dengan kapasitas 25 gigawatt. Dengan daya sebesar itu, sebuah pesawat seberat 100 kg, 33 kg muatan dan sisanya terdiri dari layar, bisa dikirim ke Alpha Centauri hanya dalam 40 tahun. Waktu yang cukup singkat, terutama jika dibandingkan dengan wahana Voyager yang telah lebih dari 45 tahun menjelajahi tata surya tanpa pernah meninggalkannya. Untuk ini, laser harus beroperasi tanpa henti selama 4 dekade misi, dan layar akan terbatas pada penerbangan lintas sistem bintang. Meski begitu, pendekatan ini termasuk di antara opsi propulsi yang layak dengan teknologi kita saat ini. Tentu 100 kg adalah kapasitas terbatas. Jika kita memilih pesawat yang lebih berat, waktu perjalanan akan melonjak menjadi 1 abad, kecuali kita meningkatkan daya laser. Oleh karena itu, pada tahap saat ini, teknologi ini terbatas pada misi tanpa awak, karena tidak memungkinkan pengiriman manusia ke sistem bintang lain. Meskipun demikian, ini adalah pendekatan yang paling layak dalam proyek Starshot, dengan potensi hasil dalam berbagai jangka waktu. Meskipun terdengar luar biasa, mencapai bintang seperti Alpha Centauri masih menjadi tantangan yang tak teratasi dengan sumber daya teknologi kita saat ini. Saat ini, program Breakthrough Initiatives sedang mengembangkan proyek penelitian yang merencanakan pembuatan armada pesawat ruang angkasa mikro bernama Starship digerakkan oleh layar surya. Pesawat ini dapat melakukan perjalanan ke Alpha Centauri dengan kecepatan 15% atau 20% kecepatan cahaya, sekitar 60.000 km per detik, menyelesaikan perjalanan dalam 20 hingga 30 tahun dan membutuhkan waktu 4 tahun lagi untuk mengirimkan konfirmasi kedatangannya ke bumi. Misi ini juga mencakup penerbangan melintasi Proxima Centauri b, sebuah eksoplanet dengan karakteristik mirip bumi yang terletak di zona layak huni bintangnya. Dasar konseptual untuk inisiatif ini disajikan dalam makalah Work Plan for Interstellar Flight yang diterbitkan pada April 2015 di jurnal British Interplanetary Society oleh Philip Lubin, peneliti dari University of California di Santa Barbara. Proyek Starshot merencanakan peluncuran pesawat induk yang membawa ribuan nano pesawat ruang angkasa dengan ukuran beberapa sentimeter dan berat beberapa gram. Begitu berada di orbit tinggi, probe kecil ini akan dilepaskan ke ruang angkasa. Kemudian, laser berdaya tinggi yang diposisikan di orbit bumi akan mengarahkan sinar cahaya untuk mendorong layar mereka, mempercepatnya ke kecepatan maksimum dalam hitungan menit. Setiap layar seluas 4 meter persegi akan mencapai percepatan rata-rata 100 km per detik kuadrat, menerima puncak energi sebesar 1 terajul. Jika salah satu probe ini menemukan planet dengan kondisi mirip bumi, mengorbit di zona layak huni Proxima Centauri, seperti yang disarankan oleh pengamatan teleskop pada Agustus 2016, ini akan menjadi tonggak sejarah dalam eksplorasi antar bintang. Dalam skenario ini, pesawat nano antariksa akan diposisikan pada jarak sekitar 1 unit astronomi dari planet, setara dengan 150 juta kilometer atau 93 juta mil. Pada jarak ini, peralatan pencitraan mereka akan mampu menangkap data visual dengan akurasi yang memuaskan. Untuk mengirimkan informasi ini, setiap unit akan dilengkapi dengan sistem komunikasi laser yang diminiaturisasi. Armada yang terdiri dari ribuan probe akan meminimalisir risiko kehilangan akibat taburan partikel antar bintang sepanjang jalur penerbangan. Masih dalam tahap penyempurnaan, diproyeksikan bahwa dengan investasi yang konsisten, inisiatif ini dapat diwujudkan dalam 20 tahun. Ini berarti bahwa masih dalam abad ini, kita akan menyaksikan peluncuran misi dan kedatangan pesawat antariksa pertama di Proximus dan Tori. Meskipun kita tidak menemukan benda langit yang mirip dengan bulan Pandora dari Avatar di zona layak huni mereka, ekspedisi ke bintang terdekat ini akan menjadi tonggak sejarah. Sebuah usaha yang mampu memperluas pengetahuan kita tentang pembentukan planet di Bima Sakti dan pada akhirnya tentang asal-usul tata surya kita sendiri. Seperti yang dikatakan Carl Sagan, ketika kita mencapai bintang-bintang lain, kita akan menjadi berbeda. Hanya peradaban yang bijak dan maju yang dapat menghadapi kehampaan antar bintang dan mengalahkannya. Jika kita beraspirasi untuk keabadian kosmik, menghindari kepunahan eksistensi kita harus memandang ke bintang-bintang. Terserah kita untuk mengubah aspirasi ini menjadi kenyataan. Akankah kita layak untuk takdir ini?